Halo semuanya, nama saya Mila Aramadani dengan NPM terakhir 277. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah hubungan masyarakat atau public relation di dunia maupun di Indonesia. Sebelumnya kalian udah pada tahu nggak sih apa itu hubungan masyarakat? Kalau kalian penasaran apa itu hubungan masyarakat dan sejarahnya, mari kita simak video berikut. Apa sih hubungan masyarakat? Menurut Wikipedia, hubungan masyarakat atau yang sering disingkat humas adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Humas dapat mencakup sebuah organisasi atau individu yang mendapatkan exposure ke khalayak mereka menggunakan topik kepentingan publik, press release, dan berita yang tidak memerlukan pembayaran langsung. Hubungan timbal balik antar organisasi dan masyarakat, dengan kata lain public relations atau hubungan masyarakat, digunakan untuk menjalin komunikasi. Dalam sejarahnya, istilah public relations sebagai sebuah teknik menguat dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh pelopornya, yaitu E.V. Ledbetterly yang tahun 1906 berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat dengan sukses. Atas upayanya ini, ia diangkat sebagai the father of public relation. Perkembangan PR sebenarnya bisa dikaitkan dengan keberadaan manusia. Penemuan tulisan membuat metode persuasi berbeda. Opini publik mulai dipertimbangkan etika di era Mesir kuno. Kemudian di saat yang bersamaan, Yunani kuno juga mulai melakukan olimpiade untuk bertukar opini dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat. Hubungan masyarakat sebenarnya adalah landasan bagi masyarakat untuk saling memberi informasi, membujuk, serta mengintegrasikannya. Sejarah public relation di Indonesia. Di perkembangan awal, para pakar hubungan masyarakat di Indonesia seperti Alwi Dahlam dan W. Norradi sepakat bahwa praktek PR atau humas di Indonesia sama usianya dengan usia Republik Indonesia. Mengumumkan kemerdekaan merupakan kegiatan PR yang bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan juga untuk mendapatkan pengakuan internasional. Tentu sebenarnya praktek PR sendiri sudah dilakukan sejak zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dan juga sebelum kemerdekaan diumumkan. Tapi praktek ini tidak disebut kegiatan PR, tapi lebih ke kampanye informasi. Setelah pendeklarasian kemerdekaan tepatnya pada tahun 1950, terciptanya era baru pada dunia PR di mana banyaknya perusahaan multinasional mulai berdatangan seperti Caltex Pacific International, Stanvac, dan lainnya. Perusahaan-perusahaan ini menganggap PR sangat penting dengan tujuan untuk memperkenalkan perusahaan tersebut serta untuk membangun komunitas dan reputasi pada publik. PR juga mulai berkembang di bidang pemerintahan dengan dibentuknya bagian humas pada RRI dan Kepolisian RI. Meskipun PR sudah masuk dan struktur organisasi mereka, dalam prakteknya keefektifan dari PR sendiri masih belum jelas. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintahan berfokus pada pembangunan ekonomi negara, sehingga banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah UU PMA 1967, yaitu kebijakan pemerintah untuk menarik modal asing. Ini berakibat banyaknya permintaan jasa konsultasi termasuk konsultasi PR pada tahun 1970-an. Dibentuknya Bako Humas, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di tahun 1970, kemudian dibentuklah Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat pada tahun 1972. Perhumas sendiri didirikan sebagai usaha untuk meningkatkan profesionalisme para praktik PR. Pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan baru yang membutuhkan praktek PR yang profesional. Namun, tingginya permintaan akan PR profesional ini tidak diimbangi dengan ketersediaan praktik PR yang memiliki kualifikasi memadai. Perkembangan PR di Indonesia juga berjalan sejajar dengan perkembangan pemerintahan dan politik Indonesia. Pada masa ini, yaitu pasca Orde Baru tahun 1998, adanya pengakuan kebebasan berkomunikasi. Dengan ini muncul pula pengakuan jaminan terhadap hak untuk memperoleh serta menyebarkan informasi sebagai hak masyarakat untuk mendewasakan diri. Selain kebijakan tersebut, satu kebijakan penting yang muncul adalah kebebasan pers. Pada era ini, praktek PR sudah mulai mengarah pada model humas simetris dua arah, yaitu cara ideal meningkatkan reputasi organisasi di antara target audience dengan menggunakan komunikasi dua arah yang terjadi antara kedua belah pihak. Hal ini tentunya membuat PR di Indonesia berubah menjadi lebih terbuka. Nah, jadi itu teman-teman sejarah dan penjelasan singkat tentang hubungan masyarakat. Bye, terima kasih.